sekali kita kembali berjumpa dalam program Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Dan memang saat ini kita sudah memasuki di hari pertama untuk berbagai cabang lomba yang digelar MTQ ke-51 kali ini. Dan tadi malam memang sudah dibuka untuk rangkaian MTQ ini yang langsung dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dan tentunya hari ini semua kafilah sudah mempersiapkan untuk dapat menampilkan yang terbaik dalam berbagai cabang lomba yang telah digelar. Lalu seperti apa dukungan untuk pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat si Jambi di Kota Sungai Penuh? Kita akan bahas lengkapnya pada dialog MTQ kali ini. Kami sudah mengundang sebanyak 2 orang narasumber yang telah bergabung di studio kami langsung dari Kota Sungai Penuh. Yang pertama telah hadir Ketua Kota Sungai Penuh Bapak Haji Fajran SPMSI. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi malam kalau nggak salah saya ngelihat juga Pak Ketua hadir kan Pak ya? Ya baik. Terima kasih Pak Ketua DPRD Kota Sungai Penuh telah hadir di studio kami. Dan selanjutnya kami juga telah mengundang Saudara Kabak Ops Polres Kerinci Samsul Bahri Pinem. Selamat sore. Selamat sore Pak. Baik, apa kabar Pak Pinem? Baik. Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih Pak Pinem sudah bergabung bersama kami. Dan mungkin langsung saja saya Ketua DPRD terlebih dahulu, Pak Fajran, Pak Ketua. Memang ini menjadi sebuah sejarah bagi Kota Sungai Penuh karena selama 14 tahun berdiri Kota Sungai Penuh ini memandat menjadi tuan rumah MTQ ke-51. Dan mungkin tanggapan dari Pak Fajran ditunjuknya Kota Sungai Penuh sebagai tuan rumah MTQ seperti apa Pak? Ya, kami sangat merasa bersyukur atas diberikannya kesempatan Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan pelaksanaan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-51. Memang Kota Sungai Penuh sudah berdiri 14 tahun lamanya, yang mana event-event provinsi maupun nasional sudah kita laksanakan beberapa event lainnya, namun MTQ baru sekali ini yang kita laksanakan di provinsi. Nah, yang mana MTQ sendiri yang notabene adalah keagamaan yang tujuannya mungkin insya Allah bisa tersiarnya siar agama yang diadakan yang di Kota Sungai Penuh. Kita berharap mendapatkan curahan dengan asbab dari ini. Jadi seluruh masyarakat pada kesempatan ini kami pantau mereka menyambut dengan antusias dan berkhidmat, siap semua berkhidmat untuk pelaksanaan MTQ sekali ini. Dan masyarakat juga harus bangga dong Pak ya, karena sejumlah masyarakat di kabupaten kota lainnya datang ke Sungai Penuh Pak ya. Iya, benar. Ya, dengan adanya kegiatan ini memang masyarakat juga mendapat nuansa Islami yang lebih nyata dan yang lebih tentunya ada inovasi-inovasi atau masukan yang baru dengan hadirnya kafilah-kafilah dari daerah lain, kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi, dan juga banyaknya ulama-ulama yang juga hadir di Kota Sungai Penuh, tuan guru, al-mukram, ustadz yang tentunya banyak sedikit masyarakat mendapat arahan dari ustadz beliau tersebut. Baik. Jadi harus dimanfaatkan momen bersejarah dan juga bisa mendapatkan manfaat yang nyata atas hadirnya MTQ di Kota Sungai Penuh ini. Benar. Baik. Sekarang saya ke Pak Pinem. Pak Pinem, mungkin dari setahun yang lalu ketika MTQ ke-10 di Tanjung Jabung Barat telah diumumkan bahwa tuan rumah adalah Kota Sungai Penuh. Lalu ketika mungkin telah diumumkan tuan rumahnya adalah Kota Sungai Penuh. Nah, bagaimana dari Polres sendiri untuk menanggapi dan juga mungkin melakukan persiapan dengan hadirnya MTQ di Kota Sungai Penuh ini Pak Pinem? Baik, jadi semenjak kita mendengar ataupun mendapat informasi terkait dengan adanya MTQ yang akan dilaksanakan di Kota Sungai Penuh, tentunya kita langsung membuat langkah-langkah kaitannya dengan baik itu keamanan para kafilah-kafilah maupun para hadirin sekalian ataupun mungkin kemacetan lalu lintas sekitar arena utama gitu Pak ya. Semua harus petakan di mana kira-kira titik-titik yang memang menjadi kantong-kantong parkir, karena parkir ini juga sangat pengaruhi keberhasilan daripada kegiatan MTQ ini. Jangan sampai nanti
kegiatan ini kredit di mana-mana ini juga harus kita petakan, di mana kita harus rekayasa lalu lintas, di mana kita harus tempatkan personil parkir. Nah, jadi ini yang harus kita laksanakan sehingga pada saat kegiatan pengamanan pembukaan sudah kita laksanakan tentunya dengan berbagai langkah-langkah yang sebelumnya sudah kita persiapkan. Tentunya geladi, rapat-rapat, nah ini kita laksanakan dengan stakeholder yang lain. Siap. Nah, kalau untuk personilnya Pak, ada berapa sih yang diturunkan untuk melakukan pengamanan ini Pak? Keseluruhan. Untuk personil Polri pada saat pembukaan kemarin ada berkisar 175 personil. Baik, cukup banyak khusus ya. Polri saja, tapi kita juga menggandeng stakeholder dalam hal ini Dishub maupun Pol PP, itu semuanya kita gandeng dan sudah kita tempatkan di titik-titik yang memang perlu kita amankan. Baik, penyebarannya ini di mana saja Pak untuk personilnya Pak, dan mereka waktu pada saat pembukaan itu standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi pada saat pembukaan kemarin kita jam 3 sore itu sudah apel sampai sore, kita pastikan betul area lokasi MTQ itu benar-benar steril. Jadi tidak ada masyarakat yang tanpa identitas ID card yang masuk. Nah, sehingga simpang-simpang yang kita anggap memang bisa menjadi kantong-kantong masuknya maupun roda 2, nah itu betul-betul kita jaga sampai nanti rombongan-rombongan kapilah itu masuk maupun rombongan-rombongan pejabat yang hadir, sehingga pada kegiatan itu ataupun pada saat sebelum pembukaan betul-betul situasinya bisa kondusif, kita jamin kondusif. Jadi memang sudah disusun strategi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan MTQ tadi malam juga berlangsung dengan kondusif dengan pengamanan dari Polres Kerinci juga gitu. Betul, Pak Binem ya. Baik. Siap. Kalau kita melihat mungkin di pembukaan acara MTQ tadi malam, mungkin Pak Ketua, bagaimana Anda melihat acara pembukaan tadi malam? Apakah memang sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan oleh para pemangku kepentingan dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh serta masyarakat Provinsi Jambi, Pak Ketua? Iya. Pelaksanaan MTQ yang tingkat provinsi ini ini sudah dilaksanakan ataupun dimulai dari jauh-jauh hari sebelum dengan perencanaan yang berbagai konsep yang sudah disatu antara stakeholder yang terlibat di dalam secara teknis dalam pelaksanaan MTQ ini untuk persiapannya, yang terutama panitia lokal yang tentunya juga yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap hal-hal yang teknis, termasuk persiapan lokasi, persiapan acara dan akomodasi, sekaligus juga pelayanan-pelayanan tertentu, beberapa pelayanan yang dibutuhkan khidmat dari masyarakat Kota Sungai Penuh secara keseluruhan. Nah, pada malam tadi kita sudah melaksanakan pembukaan di arena utama kita, yang tentunya kita melihat antusias masyarakat dan sistem pengaturan acara, protokoler acara kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tentunya di dalam kesuksesan ini ada beberapa pihak yang berada di belakang layar ini yang tentunya juga berperan penting, termasuk juga kepolisian tadi, sangat berpengaruh betul, berperan penting hal ini. Namun di sini memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya. Secara umum pelaksanaan pembukaan malam tadi luar biasa antusiasme, khidmat acaranya, kemeriahannya juga terasa, dan rangkaian acara yang tersusun dengan rapi dan jelas, waktunya juga efisien, juga efisien, dan alhamdulillah cuacanya sangat mendukung. Acara kita bisa dengan sukses. Karena satu hari kemarin kalau nggak salah hujan sebelum pembukaan, Pak ya. Tapi alhamdulillah pada saat pembukaan ini cuacanya cerah sekali, Pak ya. Iya, malam hari pembukaan bahkan saya Pak Wali Kota dengan Bapak Wali Kota dengan beberapa dinas
sampai ini di lapangan, berada di lokasi sampai jam 2 malam. Ya, semuanya untuk demi kesuksesan acara kita, karena memang hari sebelumnya memang hujan begitu lebat mengguyur di Kota Sungai Penuh. Ya, kita tetap menganggap bahwa ini adalah rahmat dari Allah SWT, yang dengan hari hujan -1H ternyata harinya Allah berikan kecerahan di cuaca yang cerah. Ini berkat doa dari para panitia dan seluruh masyarakat supaya pembukaan dapat berjalan lancar, gitu, Pak ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan perbincangan kami, dan pemirsa, kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan dan mendengarkan musabaqah tilawatul Quran ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh. Hadiri, saksikan dan ikutilah ajang yang merupakan syiar Islam di Provinsi Jambi ini. Semoga kita semua termasuk golongan yang Quran. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andas Ahmad Zubir MM, Wali Kota Sungai Penuh, bau seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Mari kita sukseskan pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh pada 1 sampai dengan 7 November 2022. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Sungai Penuh, jadilah tuan rumah penyelenggara yang senantiasa memberi keamanan, kesejukan, dan keramahan kepada seluruh utusan kafilah dalam nuansa semangat ukhuwah Islamiyah di bumi Salun Suha Sautul Bedil. Kita bangun generasi Qurani yang unggul dan berkarakter menuju Jambi mantap dan Kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Semarakkan MTQ ke-51 Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh tahun 2022. Sukses pelaksanaan, sukses prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Kota Sungai Penuh. Kita kembali bagaimana dukungan yang dilakukan untuk pelaksanaan MTQ tahun ini. Baik, saya ke Pak Pinem kembali. Tadi Pak Pinem menyatakan bahwa di sini memang juga pengaturan dari parkir seperti itu, Pak ya. Lalu pemetaannya untuk lokasi parkir yang memang sudah ditentukan supaya nantinya jalanan yang dekat arena utama ini itu seperti apa, Pak Pinem? Baik, jadi seminggu sebelum acara pembukaan ini kami sudah beberapa kali melaksanakan gladi terkait dengan parkir, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi di seputaran lapangan ini seluruhnya kan kantor nih, jadi kantor-kantor ini kita jadikan lahan parkir dengan memohon kepada Pak Sekda kemarin untuk menyurati kepala-kepala kantor supaya kantor tersebut bisa kita gunakan untuk lahan parkir 2 maupun roda 4. Jadi kami bekerja sama juga dengan Dishub. Jadi perkantoran itu mana yang tempat roda 2, mana yang tempat roda 4, ini sudah kami petakan sehingga dari jam 3 kemarin sudah kita arahkan untuk mobil maupun motor yang menjadi panitia maupun yang menjadi pengunjung itu sudah kita arahkan semuanya sehingga kemarin sampai selesai tidak ada masalah. Kita lihat kemarin lancar semuanya. Baik, jadi semua nurut Pak ya
memposisikan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Betul. Mungkin ada himbauan Pak dari Polres sendiri Pak bagi masyarakat, mungkin ada saja yang mungkin nakal gitu ya, masih parkir sembarangan gitu, awan, dan juga mungkin apa sedikit sanksi yang diberikan. Baik, jadi kemarin begitu setengah jam sebelum pembukaan itu kita lihat akhir ini sudah cukup padat dan perkantoran yang kita siapkan menjadi kantong-kantong parkir juga sudah penuh. Tapi animo masyarakat itu sudah semakin tinggi, ya. Animo masyarakat semakin tinggi karena mungkin dari luar-luar daerah, baik dari Kayu Arum maupun dari Batang Merangin, dari Lempur mungkin masuk semua ke Kota Sungai Penuh, sehingga luar biasa untuk roda 2. Sehingga pada saat situasinya sudah penuh, itu kita rekayasa lalu lintas sehingga tidak bisa lagi masuk. Karena ketika nanti itu kita kasih masuk, ini menimbulkan masalah baru. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, nanti untuk penutupan juga kita masih mungkin kegiatannya mungkin masih sama. Kita harapkan kepada masyarakat, ya kalau petugas sudah menghimbau, ya diikuti saja karena kita tahu situasinya di lapangan. Jadi jangan memaksakan kehendak sehingga seolah-olah petugas itu tidak mengizinkan masuk, padahal kita yang tahu situasinya di dalam. Jadi untuk keamanan bersama Pak ya. Ya, siap. Dan juga supaya masyarakatnya juga lebih tertib, dan kalau melihat dari Pak Pinem tadi memang masyarakat sudah mulai bisa diatur gitu Pak ya, dan memang sudah memposisikan tempat-tempat yang memang sudah ditentukan gitu Pak ya. Baik, sekarang saya ke Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua melihat animo masyarakat yang memang ingin sekali untuk melihat pelaksanaan MTQ ini tidak hanya lomba, tetapi juga mungkin dari sisi pameran dan juga bazar, itu seperti apa Pak Ketua? Pada saat ini pelaksanaan yang sudah berjalan sampai di hari pertama ini memang pelaksanaan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, membuat lokasi utama terutama ini lokasi utamanya direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi tempat-tempat kegiatan terutama bazar ya, lebih terlihat tempat sekalian juga tempat hiburan juga sebenarnya. Kita melihat masyarakat dalam cukup ramai hadir di bazar-bazar yang ada ditempatkan di sini di lokasi utama ini. Nah, pada kesempatan ini juga kita juga melihat bahwa memang peran yang ada di setiap stakeholder ini kita perlu ada saling koordinasi yang perlu ditingkatkan lagi. Pertama ini karena memang tinggal beberapa hari, baru hari pertama. Baru hari pertama. Ya, masih baru hari pertama. 6 hari ke depan ya. Masih ada 6 hari ke depan ya. Tentu dari hari ke hari tentunya apakah itu permasalahan, apakah itu mungkin berbagai kendala, tentu semakin lama semakin kelihatan. Nah, apapun belum terpikirkan, tentu mungkin ada beberapa hal yang kira-kira muncul. Salah satunya mungkin terutama terkait dengan pelayanan. Nah, pelayanan nanti juga akan pada keamanan ini Pak Pak Pinem. Iya, semuanya akan berujung kepada terjaganya keamanan. Ya, itu. Baik. Sekarang saya ke Pak Pinem. Mungkin sudah terlaksana gitu ya berbagai macam perlombaan, dan juga kita melihat animo masyarakat juga semakin hari kita lihat juga semakin antusias untuk datang ke lokasi arena utama dari MTQ ini. Kalau kemarin pada saat pembukaan ada 170 lebih untuk personil yang memang diturunkan untuk melakukan keamanan di sekitar arena utama seperti itu. Lalu di hari pertama ini dengan hari menjelang penutupan ini, apakah juga ada disiagakan personil Pak yang memang bersiap-siap untuk melakukan pengamanan di sini Pak? Baik, jadi keamanan setelah pembukaan kemarin ini juga kita masih tetap lakukan pengamanan karena ada beberapa tempat perlombaan maupun pemondokan daripada kafilah ini semua kita amankan. Ya, tadi pagi juga anggota kita apelkan, setelah apel mereka langsung inset ke lokasi-lokasi perlombaan. Jadi setiap tempat perlombaan itu kita taruh ataupun kita tempatkan personil 5 personil khusus dari Polres. Itu setiap tempat lomba gitu ya? Setiap tempat lomba ada 5 personil. Jadi melekat di sana sampai kegiatan selesai. Pertandingan itu selesai. Dan kita kontrol. Saya sebagai Kabakop
kita kontrol pagi, seluruhnya ada di lokasi dan terdokumentasi kegiatannya. Baik, evaluasinya gimana Pak di hari pertama ini Pak? Evaluasinya saya kira tempatnya juga bukan di pinggir jalan. Pertama untuk parkir dulu tidak ada masalah. Yang jelas menurut evaluasi kita tadi ya cukup berjalan dengan baik. Karena sini juga tidak ada hal-hal yang menjadi atensi yang membutuhkan campur tangan daripada pihak keamanan. Ya hanya kita personil di sana untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja. Baik, jadi memang sudah ada personil yang disiapkan Pak ya, di masing-masing lokasi lomba ataupun di arena utama ini Pak ya. Baik, Pak Ketua, terkait dengan fungsi dari DPRD juga gitu ya, mungkin kita melihat juga beberapa pihak-pihak banyak yang memberikan dukungan untuk pelaksanaan MTQ ke-51. Lalu kalau dari DPRD sendiri Pak, bentuk dukungannya itu apa saja sih Pak? Iya, memang pelaksanaan ini kompleks, ya karena memang membutuhkan semua aspek sehingga bisa berjalan dengan sukses. Ya tentunya terutama harus ada dukungan dari DPRD. Nah, apalagi terkait dengan anggaran dan kebijakan-kebijakan yang mestinya diambil dalam bentuk upaya menyukseskan pelaksanaan MTQ ini. Seperti contohnya saja kemarin memang kami sudah menganggarkan untuk biaya pelaksanaan ini di APBD murni tahun 2022. Yang selanjutnya di APBD perubahan juga entah Kota Songea Penuh melalui SKPD-nya masing-masing itu mengajukan juga tambahan dengan keperluan yang melekat di SKPD-nya masing-masing. Dan itu kami komunikasikan lagi dan kami evaluasi, itu bentuk dukungan kami supaya lebih efektif dan lebih efisien dalam pelaksanaannya, sehingga sistem koordinasi yang kita harapkan ini bisa efektif dapat tercapai. Maka untuk itu kami kemarin dengan adanya pengajuan masing-masing SKPD yang melekat anggarannya kepada SKPD itu kami robah sedikit seluruh keperluan SKPD yang terkait dengan pelaksanaan ini kami buat menjadi satu pos anggaran, yaitu untuk MTQ. Nah, jadi sehingga keperluan itu terkoordinir dengan melalui satu pintu. Nah, ini bentuk dukungan kami yang dalam melihat keperluan dan kebutuhan dari pelaksanaan MTQ ini. Ya. Untuk anggarannya efisien Pak? Untuk anggarannya sampai saat ini kita belum mengevaluasi penggunaannya, namun dari dari analisa kami dalam menganggarkan perencanaan keperluan efektif MTQ ini, setelah kami coba untuk melihat dan mencermatinya, mudah-mudahan ini menjadi efektif dan efisien. Namun nanti akan kita evaluasi lagi setelah pelaksanaan ini selesai nantinya tentunya. Ini menjadi laporan tersendiri dari pemerintah Kota Songea Penuh kepada DPRD. Oke. Jadi nanti akan ada evaluasi setelah rangkaian MTQ ini supaya selesai gitu Pak ya. Jadi mungkin nanti akan diakumulasikan berapa total yang akan dikeluarkan gitu Pak ya. Ya, tidak hanya total pengeluaran dan penggunaannya, namun bagaimana penggunaan efisiensinya penggunaan dari anggaran yang sudah kita tetapkan, apakah ini dimanfaatkan dengan maksimal dan sampai sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dari awal. Tentunya ini bisa menjadi sebagai pedoman ataupun bahan rujukan untuk kedepannya. Jadi harus ada akuntabilitasnya nanti. Tentu. Pertanggungjawabannya seperti itu. Dapat sponsor nggak Pak kalau MTQ di Sungai Penuh ini Pak? Ya, ada beberapa ini. Ya, kita secara teknis mendapat informasi bahwa ada beberapa yang sudah juga Itu dari mana Pak? Pihak swasta, BUMN atau apa? BUMN dan juga pihak swasta juga. Ya. Baik, kita melihat bahwasanya di pembukaan cukup sukses gitu ya untuk rangkaian acara yang begitu meriah ya. Nanti kan pada saat penutupan akan ada acara yang sama seperti pembukaan, mungkin konsepnya agak sedikit berbeda dengan anggaran yang mungkin ada yang sudah dianggarkan. Apakah Bapak optimis pada acara penutupan nanti bisa meraih kesuksesan juga seperti acara pembukaan tadi malam? Ya, kalau kita tinjau dan kita rujuk dari anggaran yang sudah kita tetapkan, kita
optimis itu bisa mencukupi dan bisa efektif dalam mensukseskan sampai kepada penutupan. Hanya saja tentunya lagi-lagi kita berharap koordinasi harus selalu ditingkatkan. Jangan menganggap setelah pembukaan ini berjalan dengan normal, dengan menganggap sesuai dengan dengan yang sudah dipikirkan selama ini. Saya yakin ada hal-hal teknis yang di luar yang belum pernah nanti kira-kira muncul secara teknis di tengah proses dalam pelaksanaan ini. Kita maka untuk itu untuk mengantisipasi semua kemungkinan itu berharap semua stakeholder yang ada termasuk juga berkoordinasi dengan instansi seperti pihak kepolisian harus selalu tetap ditingkatkan. Harus lebih intens Pak, harus ya? lebih Sampai dengan hari penutupan nanti. Sampai hari penutupan. Dan juga kita berharap kepada semua hal yang teknis ini termasuk juga perlombaan di cabang-cabang MTQ ini juga berjalan dengan objektif. Karena ini memang juga terkait dengan menjaga stabilitas seperti contohnya di pemondokan tadi ya, di pemondokan kita bahas fasilitas dan keperluan dari kapilah-kapilah kita beserta dengan ofisialnya, tim yang dari seluruh kopra yang ada di Provinsi Jambi ini bisa terpenuhi semua. Karena memang seperti kita anggap saja kalau aliran PDAM-nya kurang bisa memenuhi mencukupi, tentu ini juga bisa memancing memancing keributan lagi itu. Mudah-mudahan tidak ya. Dan hal-hal teknis lainnya ya. Itu yang memang harus diantisipasi Pak, apalagi kalau misalnya air ini memang menjadi kebutuhan utama dari para kapilah Pak ya. Dan itu memang harus terus diperhatikan ya. Benar. Termasuk juga walaupun kita memang untuk ataupun makan kita serahkan kepada tempat sesuai dengan tempat pemundokannya masing-masing. Namun saya berharap panitia tidak langsung serta-merta lepas tangan juga dalam hal ini. Harus selalu dikoordinasikan apa sedia dengan cukup, apakah ini memerlukan tambahan atau bagaimana kesalahan teknisnya, mungkin kualitas atau kuantitasnya harus diterus. Dan juga keluhan-keluhan dari para kafilah itu memang harus ditampung juga gitu Pak ya. Iya. Selama ini ada keluhan nggak Pak dari para kafilah Pak? Kalau saya pantau juga, saya kontak rekan yang ada yang hadir dari kabupaten kota yang sebagai tim, saya ambil sampel beberapa daerah. Sampai hari ini alhamdulillah mereka cukup memuaskan Butan sampai ke pelayanan untuk hari pertama ini. Alhamdulillah memuaskan. Baik, jadi belum ada keluhan Pak ya? Belum ada keluhan yang begitu berarti, namun mereka kalau untuk paling mereka menyarankan gitu. Tentunya ini perlu, makanya saya minta kepada SKPD menangani ini selalu kontrol terus, karena memang ada beberapa usulan juga di tim dari daerah-daerah yang masuk kepada kita. Tentu ini juga perlu ditanggapi. Jadi memang harus langsung turun untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan yang sebenarnya benar. Selain menerima laporan. Kita harus melihat ini dalam satu persepsi, konsep suksesnya ini, sukses MTQ ini harus satu persepsi. Dan juga memang tidak ada miskomunikasi lah. Tidak ada miskomunikasi di dalamnya ya. Baik, terkait dengan koordinasi Pak Pina mungkin juga bisa menjelaskan terkait dengan koordinasi yang mungkin sudah dilakukan bersama pemerintah Kota Sungai Penuh, kepada panitia dan juga kepada para personil. Ini koordinasi yang telah dilakukan itu seperti apa saja Pak Pinem? Baik, jadi saya sependapat dengan Pak Ketua tadi. Memang koordinasi ini harus betul-betul intens kita laksanakan. Karena semuanya ini satu mekanisme yang saling berkaitan. Baik itu pengamanan maupun pihak-pihak yang lain. Ketika koordinasi ini ini tentunya ada sumbatan-sumbatan di satu-satu bidang, sehingga ini bisa menghambat dan bisa menyumbang suatu ketidaksuksesan dalam ini. Jadi koordinasi selama ini kami rasa tidak ada masalah. Tentunya ke depan tetap walaupun kegiatan ini sudah berlalu, ini kan masih ada 6 hari lagi. Ini juga perlu kita koordinasikan terus, baik pengamanan di lapangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga ini bisa berkolaborasi dalam mensukseskan kegiatan MTQ ini. Baik,
Kalau kolaborasi dengan tadi kan pihak pengamanan kan tidak hanya dari Polri Pak ya, tapi juga ada TNI, Satgas dan juga Dinas Perhubungan. Untuk melakukan koordinasi bersama mereka seperti apa Pak? Di hari pertama sampai dengan hari terakhir nanti. Jadi dari hari pertama memang kita 4 pilar ini setiap saat selalu berkoordinasi karena kita juga ada grup. Ya. Kita bikin grup 4 pilar ini, baik itu TNI, Polri, Disun, Pol PP. Jadi setiap ada informasi-informasi yang harus kita pecahkan, kalau memang perlu rapat, kita rapat. Jadi kita sudah juga beberapa kali melaksanakan rapat, sehingga mulai dari penjemputan kafilah-kafilah kemarin sampai ke pemondokan, sampai pembukaan kemarin, ya semuanya berjalan dengan baik. Berarti koordinasi ini begitu penting Pak, dan juga memang harus terus ditingkatkan dan diintenskan supaya nantinya bisa mencapai tujuan bersama. Ada penambahan personil Pak? Untuk saat ini belum ada penambahan personil, cuman ada beberapa personil yang kita standby-kan seperti Brimob kita standby-kan. Terus untuk personil-personil kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap hari ini juga kita libatkan untuk selalu ikut berpatroli, khususnya ke pemondokan-pemondokan yang ada di Kota Sungai Penuh. Baik, kalau untuk waktu patrolinya Pak, kapan saja Pak? Waktu patroli setiap saat. 24 jam 24 kita jam, ya. laksanakan nanti secara bergiliran. Kita buat patrolinya sesuai dengan beat-beat yang sudah kita tentukan. Jadi memang tidak hanya berjaga saja Pak, tetapi juga ada keliling-keliling patroli gitu Pak ya, melihat keamanannya seperti apa dan untuk meyakinkan kembali keamanan yang berada di arena utama ataupun di sekitar lokasi lomba seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog MTQ. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Kota Sungai. Masih membahas terkait dengan dukungan untuk pelaksanaan MTQ ke-51 ini. Masih bersama dua narasumber, Bapak Haji Fajran, Ketua DPRD dan juga Kompol Pinem, Kabag Ops Polres Kerinci. Baik, kembali saya akan berbincang bersama Pak Ketua. Pak Ketua, kita lihat memang untuk pelaksanaan MTQ ini selain syiar Islam dan mungkin tujuan-tujuannya untuk membumikan Al-Quran, selain itu juga menjadikan masyarakat generasi yang Qurani, kita melihat juga di sini ada sisi ataupun dampak juga dengan hadirnya bazar dan juga pameran yang ada di arena utama MTQ ini. Mungkin bagaimana dampak ekonomi dari para pelaku UMKM yang mungkin bisa di stand pameran bazar selama pelaksanaan MTQ ini, Pak Ketua? Iya, jelas ada manfaatnya bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan itu sudah belum dari pelaksanaan ini karena memang beberapa UMKM yang saya dapat informasinya dan kebetulan ini Pak, saya Ketua Forum Komunikasi UMKM Kota Sungai Penuh, tentunya banyak informasi yang masuk kepada saya bahwa beberapa UMKM yang mempersiapkan dirinya untuk mencari pelaksanaan event MTQ tingkat Provinsi Jambi ini di Kota Sungai Penuh, yang mana mereka bangkit semua dalam menyambut event ini. Tentunya contohnya saja kemarin yang di Kotornah di bawah di depan rumah sakit, umum ini sudah terbangunnya MTQ ini, terbangun kios-kios tempat makan kuliner yang yang muncul pada hari ini. Berarti sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum ada. Memang khusus untuk MTQ ini, Pak ya. Iya, saya kemarin setelah pawai taruh kafilah, saya langsung meninjau ke sana langsung dan ngobrol dengan para pelaku kuliner yang ada di sana. Memang mereka dalam ini memanfaatkan waktu dan momen pelaksanaan MTQ ini. Dan saya langsung tanya, cukup besar juga omset yang mereka dapatkan di hari pembukaan kemarin. Ya, jadi jelas manfaat dari sisi ekonomi masyarakat dan mudah-mudahan ini menjadi perisur setelah ini selesai, UMKM yang bangkit dari yang belum ada menjadi melakukan kegiatannya selama pelaksanaan ini
tetap melakukan usahanya. Saya berharap itu, dan saya yakin mereka tetap melanjutkan kegiatan ekonomi UMKM-nya. Ya. Harus ada kesinambungan gitu Pak ya. Harus ada Jangan kesinambungan. pada saat momen MTQ ini saja gitu ya. Iya, benar. Membuka lagi produk UMKM-nya kalau bisa disebarluaskan lagi gitu ya. Disebarluaskan lagi. Ya. Relasinya juga harus ditingkatkan. Iya. Jadi mereka sangat antusias dan juga mereka sangat bergairah menyambut adanya MTQ ini Pak ya. Iya, sangat bergairah dan antusias. Ini terbukti dengan banyaknya inovasi-inovasi yang baik itu UMKM yang sudah ada, yang mereka dagangannya mereka jumlahnya sekian, saat ini mereka tambah inovasi baru dalam menyambut MTQ ini. Dan ini tentunya saya melihat ini merupakan inspirasi tersendiri mereka di dalam suasana dan nuansa MTQ ini, karena memang pengunjungnya yang cukup banyak sehingga memacu mereka melahirkan inovasi baru. Dan ini kita berharap saya berharap ini tetap dijalankan oleh mereka ke depannya, dan tentu perlu adanya bimbingan lanjutan dari kita pemerintah untuk supaya mereka tetap bertahan di selalu meningkatkan kegiatan ekonominya ya nanti. Nah, kalau untuk yang kios Bapak bilang tadi di depan rumah sakit umum itu kan ada sebelum pelaksanaan MTQ ini untuk menyambut MTQ. Setelah itu apakah mereka masih di sana atau gimana Pak? Ya, saya pacu juga mereka karena memang saya turun langsung ke lapangan dengan mereka, saya kumpulkan beberapa orang kemarin, dan saya minta mereka membentuk organisasi sehingga terorganisir dan nanti akan bisa masuk kepada berkomunikasi dengan pemerintah untuk melanjut kegiatan ekonomi mereka ini. Dan tentunya dengan adanya hal ini kita yakin ini akan terus berlanjut kegiatan mereka ini, kegiatan ekonominya. Ya, saya sangat yakin. Jadi ini menjadi kesempatan UMKM juga untuk dapat memperkenalkan kembali, meng-up kembali produk-produk lokal gitu Pak ya. Benar. Warga Sungai Penuh juga harus bangga produk lokal dari Sungai Penuh dan menikmati kuliner dari Sungai Penuh Pak ya. Dan ini menjadi kesempatan juga kan kafilah banyak nih dari 11 kabupaten kota, mereka juga bisa mengenal potensi yang penuh Pak ya. Baik, sekarang saya ke Pak Pinem. Pak Pinem, rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti akan dijalankan ya, kan biasanya nih ganti acara penutupan akan ramai seperti itu, dan akan kembali diundang beberapa tamu-tamu dari luar. Itu otomatis kota Sungai Penuh akan kembali padat dengan adanya aktivitas masyarakat. Nah, rekayasanya sama Pak dengan acara pembukaan nanti Pak? Baik, jadi dari pengalaman kemarin tentunya nanti pada saat pelaksanaan penutupan ini lebih sempurna. Ya, kita nanti pada saat penutupan lebih sempurna terkait dengan rekayasa lalu lintas. Karena kemarin begitu sudah kita buat kegiatan-kegiatan di lapangan, anggota, tentunya ada hal-hal ataupun hambatan-hambatan yang menjadi evaluasi nanti ke depan. Kemarin tergambarkan bahwa ada beberapa yang harus kita benahi, sehingga nanti pada saat penutupan ini betul-betul lebih sempurna. Dan ini kegiatan itu nanti juga akan kita evaluasi kepada tim seluruhnya, baik itu Pol PP maupun Dishub maupun anggota kita yang di lapangan, akan kita rubah polanya dengan yang kita lakukan kemarin. Tentunya harapannya kita lebih sempurna nanti dalam kegiatan penutupan. Baik, bisa dikasih sedikit gambaran, mungkin ada beberapa jalan yang akan ditutup dan lain sebagainya. Baik, jadi Simpang 5 ini juga menjadi potensi karena itu dari beberapa jalur, baik dari Kayuwaru maupun dari Rawang, Sungai Penuh, itu cukup potensial untuk kita rekayasa. Jadi kita tutup habis di sana, begitu juga nanti di Pelayang juga kita tutup, begitu juga nanti di depan Hotel Kerinci kita tutup juga. Jadi itu betul-betul kita tutup sehingga kantong-kantong ataupun pintu-pintu masuknya ini bisa kita atur. Siapa yang berhak masuk ataupun mungkin siapa yang mungkin prioritas masuk. Ini nanti menjadi tanggung jawab kita kembali pada saat penutupan. Agar mudah diatur juga gitu Pak ya. Ini rencananya kalau misalnya memang ada penutupan gitu Pak ya, itu untuk alokasi waktunya itu berapa lama? Alokasi waktunya mungkin J-2 ya, 2 jam sebelum pembukaan itu sudah kita
tutup dalam artian bukan tutup total, tapi ada beberapa prioritas yang memang kita haruskan masuk. Gitu ya. Jangan sampai nanti ada motor-motor yang hanya sengaja menonton ke dalam, sehingga dia parkir sembarangan, sehingga pada saat kita membutuhkan kendaraannya untuk diges, driver tersebut tidak ada di tempat. Ini juga akan menjadi kendala. Jadi betul-betul lokasi seputaran MTQ ini tidak ada kendaraan-kendaraan yang parkir tanpa diketahui oleh petugas-petugas parkir. Baik. Jadi memang harus jelas siapa yang pemilik kendaraan ini gitu Pak ya, yang tadi mendapatkan akses ataupun yang mempunyai identitas yang bisa masuk ke si arena MTQ. Betul Pak. Gitu Pak ya, berarti pengecekan terus dilakukan dong Pak ya? Betul, karena dari panitia juga kan sudah membuat satu ID card, baik mobil-mobil yang masuk itu sudah ada tempelannya semua di mobil. Sehingga mobil-mobil tanpa ID card tersebut ya kita arahkan untuk tidak masuk. Oke. Jadi memang sesuai dengan proses gitu Pak ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang bisa parkir sembarangan. Jadi membuat kawasan arena MTQ ini semakin semrawut gitu ya. Jadi memang harus ditata sedemikian rupa supaya terlihat rapi juga dan lalu kembali lancar gitu Pak ya. Pak Ketua, jadi kita harapkan juga memang masyarakat Sungai Penuh menjadi tuan rumah ini jangan sampai jadi saja tanpa adanya mungkin dampak yang dirasakan dengan kegiatan MTQ ini. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan kepada masyarakat Sungai Penuh supaya bersama-sama untuk menyukseskan MTQ. Apa arahan dari Pak Ketua bagi masyarakat Sungai Penuh, mungkin bisa menonton perlombaan dan lain sebagainya Pak? Ya, kepada masyarakat Kota Sungai Penuh memang saya selalu, dan pada kesempatan ini saya kembali tegaskan himbauan saya kepada masyarakat agar turut serta menyukseskan MTQ ini dan berkhidmat kepada kafilah-kafilah tamu-tamu kita yang berasal dari kabupaten kota seprovinsi Jambi ini, yang tentunya dengan khidmat kita memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung kita. Dan juga di samping itu saya menghimbau kepada masyarakat, saksikanlah pelaksanaan MTQ ini dengan berbagai macam cabang MTQ, dengan cara membawa anak-anak kita dan juga saudara-saudara kita untuk menyaksikan secara langsung. Dengan adanya kita menyaksikan secara langsung, tentu kita mendapat semacam kita berharap ini merupakan asbab hidayah kita dalam mengamalkan risalah Rasulullah SAW. Tentu kita berharap setelah kegiatan ini kita mendapat keberkahan dan ridho Allah, sehingga masyarakat Kota Sungai Penuh lebih bisa meningkatkan amalannya ke depannya, dan tentunya kita berharap Kota Sungai Penuh menjadi daerah yang madani. Baik, sama-sama menyukseskan dan juga mendapatkan manfaat dari pelaksanaan MTQ ini Pak ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, kami akan kembali lagi usai berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi, dan kita sudah berada di penghujung acara untuk dialog kita pada sini, dan langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber yang telah hadir. Baik, mungkin dari Pak Ketua DPRD terlebih dahulu, mungkin harapannya untuk pelaksanaan MTQ ini apa Pak? Silakan. Pertama, saya mengarah kepada pemerintah Kota Sungai Penuh, dalam hal ini seluruh SKPD ataupun stakeholder yang terlibat di dalam pelaksanaan teknik pelaksanaan MTQ ini, tingkatkan koordinasi secara intensif dan menyeluruh, dan tingkatasinya, sehingga apapun yang menjadi kendala dan keperluan dari pelaksanaan ini bisa terakomodir semua. Dan kepada panitia juga, saya berharap inventarisir semua apa yang berlaku selama pelaksanaan MTQ ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini susunlah rumusan, menjadi satu buah rumusan menjadi kedepannya dalam pelaksanaan untuk menjadi lebih baik.
Dan kepada LPTQ Kota Sungai Penuh juga bisa menginventarisir semua apa yang terjadi, yang berlaku di selama kegiatan MTQ di Kota Sungai Penuh ini. Juga saya berharap ini menjadi pedoman dan rujukan sebagai rujukan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka kafilah-kafilah di Kota Sungai Penuh nantinya ke depan, dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk Provinsi Jambi. Dan kepada masyarakat saya menghimbau, marilah kita bahu-membahu untuk menyukseskan MTQ ini, berkhidmatlah kepada masyarakat kita, masyarakat Provinsi Jambi yang yang hadir di Kota Sungai Penuh pada kesempatan ini. Makalah Muhammadiyah MTQ ini sebagai ajang amalan kita untuk menyukseskan ini. Dan mudah-mudahan dengan suksesnya MTQ Kota Sungai Penuh ini, MTQ Provinsi Jambi maksud saya, di Kota Sungai Asbab Hidayah dan tercurahkannya hidayah di Kota Sungai Penuh ini. Amin. Ya, Baik. amin. Terima kasih Pak Ketua, Pak Pinem. Apa yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik, jadi harapan di pihak keamanan tentunya kegiatan ini mulai dari pembukaan kemarin sampai nanti penutupan betul-betul bisa kita jaga keamanan. Dan kami berharap keamanan ini bukan hanya dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tapi ini menjadi tugas kita semua. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga itu informasi apapun itu kejadian di lapangan, kita harapkan masyarakat juga tidak tinggal diam. Ya. Artinya bisa segera memberikan informasi, karena mungkin ada kesan petugas yang tidak tanggap pada saat itu, ataupun mungkin pada saat situasi ataupun kejadian mungkin ada kejahatan di sana. Holder yang terlibat di dalam pelaksanaan teknis pada MTQ ini, tingkatkan koordinasi secara intensif dan menyeluruh, dan tingkatkan koordinasi sehingga apapun yang menjadi kendala dan keperluan dari pelaksanaan ini bisa terakomodir semua. Dan kepada panitia teknis juga harap inventarisir semua apa yang berlaku selama pelaksanaan MTQ ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini susunlah rumusan, menjadi satu buah rumusan, menjadi pedoman ke depan pelaksanaan untuk menjadi lebih baik. Dan kepada LPTQ Kota Sungai Penuh juga bisa menginventarisir semua apa yang terjadi, yang berlaku di selama kegiatan MTQ di Kota Sungai. Juga saya berharap ini menjadi pedoman dan rujukan sebagai rujukan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam rangka membina kafilah-kafilah di Kota Sungai Penuh ke depan, dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai pedoman untuk Provinsi Jambi. Dan kepada masyarakat saya menghimbau, marilah kita bahu-membahu untuk menyukseskan MTQ ini, berkhidmat pada masyarakat kita, masyarakat Provinsi Jambi yang yang hadir di Kota Sungai Penuh pada kesempatan ini. Memanfaatkanlah momen MTQ ini sebagai ajang kita untuk menyukseskan ini. Dan mudah-mudahan dengan suksesnya MTQ Kota Sungai Penuh ini, MTQ Provinsi Jambi maksud saya, di Kota Sungai Penuh ini menjadi asbab hidayah dan tercurahkannya hidayah di Sungai Penuh ini. Amin. Ya, Baik. amin. Terima kasih Pak Ketua, Pak Pinem. Apa yang mau disampaikan, silakan Pak. Baik, jadi harapan kami dari pihak keamanan tentunya kegiatan ini mulai dari pembukaan kemarin sampai nanti penutupan betul-betul bisa kita jaga keamanan. Dan kami berharap keamanan ini bukan hanya dilaksanakan oleh pihak kepolisian, tapi ini tugas kita semua. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga apapun itu informasi, apapun itu kejadian di lapangan, kita harapkan masyarakat juga tidak tinggal diam. Artinya bisa segera memberikan informasi, karena mungkin ada keterbatasan petugas yang tidak tanggap pada saat itu, ataupun mungkin pada saat situasi ataupun kejadian mungkin kejahatan di sana, tidak ada petugas segera di sana, sehingga ini masyarakat juga segera melaporkan, ataupun mungkin ada bantuan-bantuan polisi yang sudah kita tempelkan, ini segera dihubungi supaya kegiatan ini betul-betul hikmat,
Baik. ya sampai Baik. nanti selesai kegiatan penutupan. Baik, sama-sama menjaga keamanan tidak hanya pihak yang berwenang tapi juga masyarakat turut menjaganya, Pak ya. Baik, terima kasih Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Bapak Haji Fajran SPMSI. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Dan Kabak Ops Polres Kerinci Kompol Samsul Bahri Pinem. Terima kasih Pak Kabak Ops sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dua orang narasumber sudah menyaksikan dialog MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Dan akhirnya saya Mas Solin beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.